Selamat pagi, salam sejahtera. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Nokon Rumampuk, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Zaitun Duri, BP Mupel, Sumbar Riau. Bapak Ibu dan Saudara-saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengawali hari yang baru di tanggal 18 Februari 2021, di mana pada pagi hari ini Pelkat PKP atau pada hari ini Pelkat PKP genap berusia ke-56 tahun. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami bertakhta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Engkau telah memberikan hari yang indah pada saat ini untuk dapat kami lalui. Tuhan, kiranya Engkau menyertai perjalanan kehidupan kami di hari ini, agar semuanya dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu atau rencana-Mu dalam hidup kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu untuk mengawali hari yang baru ini. Bersabdalah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang menyaksikan Morning Call pada pagi hari ini, Bapak Ibu akan mendengar sayup-sayup lagu himne Pelkat PKP tersebar di pulau-pulau yang dibawakan oleh keluarga Bapak dan Ibu Petrus. Adapun firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. 1 Yohanes pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayat 9 yang menyatakan, kesaksian tentang anak Allah. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, di dalam kurung, di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, tutup kurung, roh, air, dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat, sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Surat Yohanes berbeda dengan surat-surat yang disampaikan oleh Paulus yang memiliki arah dan tujuan atau alamat yang dituju. Surat Yohanes juga memiliki satu kesamaan dengan kitab Injil Yohanes, yaitu ditulis sekitar tahun 100, dan surat Yohanes ini ada kemungkinan ditulis di jemaat Efesus. Tujuannya adalah untuk menanggulangi hal perpecahan yang terjadi dalam lingkungan jemaat, di mana pada saat itu ada muncul pemahaman dari dalam jemaat tentang kefanaan daripada tubuh dan roh yang adalah sempurna itu, yang dibawa oleh aliran Gnostis, ingin menekankan tentang hal bahwa tubuh itu fana dan roh itu baik. Jadi Yohanes ingin menegaskan kepada jemaat saat itu tentang hal bahwa air tubuh, air darah, dan roh itu benar adanya di dalam diri Yesus Kristus. Dan oleh karena itu ia coba untuk menjelaskan melalui suratnya pada saat ini, khususnya pada ayat yang kelima dalam bacaan kita, menjelaskan kembali tentang arti air dan darah itu. Setelah sebelumnya dalam kitab Injil Yohanes pun telah dijelaskan dalam Yohanes 19 ayat yang ke-34 yang menyatakan, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tobat, dan segera mengalir keluar darah dan air. Hal ini mau menegaskan kepada mereka bahwa Yesus benar adanya seorang manusia yang memiliki tubuh
di mana dalam tubuhnya ada unsur darah. Di dalam tubuhnya sama seperti kita, ketika darah itu tercurah, maka ketika darah itu mengalir karena ada luka, maka ia akan mati karena kehabisan darah. Sama seperti kita manusia. Air yang adalah perlambangan daripada baptisan yang lalu pernah diterima oleh Yesus. Baptisan dilakukan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Adapun baptisan dilakukan oleh Yohanes Pembaptis adalah baptisan untuk pertobatan. Dari tidak percaya menjadi percaya akan firman yang hidup itu. Dipertegas lagi dengan Allah perlihatkan dirinya lewat wujud dari seekor burung merpati. Ketika Yesus dibaptis, terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Suatu pertanda bahwa pelayanan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus benar adanya. Dan selanjutnya ketika Yesus Kristus melakukan pelayanan, mulai orang-orang Farisi dan para ahli Taurat mencari-cari kesalahannya hingga akhirnya mereka membawa kepada Pilatus untuk ia disalibkan, untuk ia dihukum, dan akhirnya diputuskan dalam hal penyalipan. Penyalipan dalam konteks orang-orang Romawi itu hukuman yang amat sangat kejam, bahkan katakan hina. Mereka dibiarkan atau tinggalkan mati di atas kayu salib. Setelah sebelumnya mereka dipukuli juga di atas kayu salib, dan mereka mengerang akan kesakitan mereka, hingga akhirnya ketika mereka mati tidak ada yang mengambil jenazahnya. Dibiarkan dimakan oleh binatang liar atau burung pemakan bangkai. Tapi itu tidak terjadi dalam diri Yesus Kristus. Di mana dalam kitab Zakaria pasal 12 ayat yang ke-10, prajurit yang menikam lambung daripada Yesus itu juga memberi kesaksian. Mereka memandang kepada dia yang telah mereka tikam itu, untuk menandakan, untuk memastikan akan kematian daripada Yesus Kristus itu. Hal ini mengatakan kebenaran bahwa benarlah apa yang telah dibuatkan para nabi yang terjadi dalam diri Yesus Kristus. Dan oleh karena itu kesaksian ini adalah benar. Air yang adalah baptisan dan darah yang melambangkan tentang kematian, kita lakukan itu dalam bentuk sakramen perjamuan kudus dan sakramen baptisan kudus. Dan saya yakin Bapak Ibu yang menyaksikan peribadahan Morning Call pada pagi hari ini pun telah melaksanakannya, baik ketika Bapak Ibu dibaptis maupun ketika Bapak Ibu sudah menjadi warga sidih jemaat. Bapak Ibu akan sehidangan lewat perjamuan kudus atau sakramen perjamuan kudus. Dan hal inilah yang menjadi penekanan dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9, kesaksian Allah di dalam diri Yesus Kristus. Ini amat sangat penting untuk menjaga hal keberimanan kita, hal tugas pengutusan yang telah Allah berikan dalam anaknya, yang saat ini ada juga di dalam diri kita melalui penyertaan daripada Roh Kudus itu. Perpecahan dalam lingkungan gereja ada kalanya diawali di dalam dari intern. Dan oleh karena itu, bagaimana caranya untuk akhirnya ingin menjelaskan kepada kita bahwa kehadiran Roh Allah di dalam diri kita bukan untuk membawa kita kepada perpecahan, tapi ingin membawa kita kepada keselamatan. Selamat HUT Pelkat PKP ke-56 tahun. Ibadah yang akan dilaksanakan melalui link YouTube yang akan dilaksanakan di GPIB Pancaran Kasih Depok, yang bertemakan perempuan yang menginspirasi, dibawakan oleh Ibu Pendeta Mechiko Saren tepat pada pukul 10 pagi ini. Dan bagi mereka yang
belum memiliki link YouTube-nya, silakan menghubungi pengurus Pelkat PKP atau BP Mupol setempat untuk dapat menyaksikan peribadahan pada saat ini. Kita aminkan firman Tuhan pada saat ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat hari jadi Pelkat PKP ke-56 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan oleh karena itu mari sebelum kita mengawali hari yang baru, kita datang kepada Tuhan lewat doa kita. Saya akan berdoa untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang segar, untuk akhirnya kami dapat menghirup nafas kehidupan yang telah Engkau berikan bagi kami. Dan pada pagi hari ini kami berdoa untuk perayaan Natal perayaan HUT Pelkat PKP ke-56 tahun yang akan dilaksanakan di GPIB Pancaran Kasih Depok, yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Michi Kosaren. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati baik mereka yang hadir secara langsung ataupun mereka yang menyaksikan melalui link YouTube yang diberikan oleh Dewan Pelkat PKP. Biarlah kiranya ibadah itu dapat berjalan dengan baik, dan kami pun yang menyaksikannya dapat mengikuti dengan baik, dengan cuaca yang baik juga, agar tidak mengalami halangan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini begitu banyak bencana yang terjadi di bangsa dan negara kami, mulai dari kebanjiran, tanah longsor, banjir bandang, bahkan sampai dengan gunung berapi. Tuhan, kiranya Engkau melindungi kami, menjauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, agar kami tetap dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam diri kami. Kami juga berdoa untuk Majelis Sinode. Hamba bersyukur telah diberikan kesempatan untuk dapat melayani dalam bentuk morning call pada pagi hari ini. Berkati Majelis Sinode dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab apa yang telah diberikan bagi mereka. Dan terlebih khusus kami berdoa untuk mereka yang menyaksikan peribadahan morning call pada pagi hari ini, dimanapun mereka berada, di desa-desa, di kota, bahkan di pulau-pulau. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati, untuk akhirnya firman Tuhan dapat tersebar dan mereka siap menjadi pelaku-pelaku daripada firman. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Bapa. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak membawa doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.